Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita peluang, kesempatan dan kekuatan di maghrib ini sehingga bisa menunaikan salat maghrib berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih bersambung terkait dengan persoalan imamah, kepemimpinan. Kali ini kita mau melihat bagaimana sikap Islam memutuskan keputusan terhadap seorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang bermaksiat. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa kepemimpinan imamah bagi umat Islam itu sebuah kewajiban. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan mengangkat pemimpin di hadapan malaikat yang digambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Allah mengangkat khalifah di bumi ini, seorang pemimpin yang memimpin umat manusia. Kalau kita sedikit jauh ke belakang, setiap kaum yang hadir di bumi ini Allah utuskan seorang pemimpin, baik yang bernama nabi maupun rasul. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Adalah kaum Bani Israel itu dipimpin oleh nabi-nabi mereka. Sebelum Islam datang, itu ada komunitas bernama Bani Israel. Bani Israel itu merupakan keturunan Nabiullah Ya'qub alaihissalam, yang kemudian mereka terpecah dua, yang satu golongan bernama Yahudi dan golongan lain bernama Nasrani. Hari ini identik dengan Kristen. Nabi bilang setiap kaum Bani Israel itu dipimpin oleh seorang nabi. Falamma halaka nabiyyin khalaqa nabiyyin khalafa nabiyyin. Ketika seorang nabi meninggal dunia, maka digantikan oleh nabi yang lain. Kita lihat Nabi Ibrahim digantikan oleh Ismail, digantikan oleh Ishak, Ishak digantikan oleh Ya'qub, Ya'qub digantikan oleh Yusuf, Sulaiman, Musa, Harun, dan seterusnya. Jadi Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Ketika meninggal seorang nabi, maka diganti dengan nabi yang lain. Fa innahu la nabiyyu ba'di. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Artinya, kepemimpinan nabi dan rasul itu tidak ada lagi setelah Rasulullah SAW. Fasayakunu khulafa'u fayaksurun. Yang ada hanyalah khalifah-khalifah yang banyak. Selaras dengan ayat Allah tadi, inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Jadi gelar pemimpin itu dalam Al-Quran ada disebut dengan khalifah, disebut dengan imam, disebut dengan Amirul Mukminin. Ada disebut juga dengan ulil amri. Banyak gelar pemimpin dalam Al-Quran, sebutan dalam Al-Quran. Nah, ketika pemimpin itu wajib ada untuk umat Islam, selaras dengan garis keturunan Nabi dan Rasul tadi, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi, maka timbul satu pertanyaan. Ketika ada pemimpin yang zalim, bagaimana rakyat harus menyelesaikannya? Kemarin kita sudah gambarkan bagaimana format kepemimpinan dalam Islam berkaitan dengan penyelesaian kepemimpinan zalim bagi umat Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya satu hadis, Nabi berucap, seseorang kita ini boleh menyukai sebuah kebaikan, boleh taat kepada sesuatu, dan boleh tidak taat kepada sesuatu. Fa idza tu'maru lil ma'siyati fala sam'a wala ta'ata. Namun ketika diperintahkan oleh seorang pemimpin untuk berbuat zalim, untuk berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ata. Maka janganlah mendengar perintah pemimpin yang salah itu, wala ta'ata, dan jangan ikut dia. Ini hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang Ansar, seorang pemimpin perang, diangkat menjadi panglima perang oleh Nabi dari kalangan orang Ansar. Di tengah jalan, pemimpin perang itu berunding mengumpulkan semua anggota prajuritnya, mengatakan kepada prajuritnya, bukankah saya sudah diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin kalian? Para prajurit semuanya, para tentara semuanya, para mujahidin semuanya menjawab benar. Lalu orang Ansar ini berucap lagi, kumpulkan kayu-kayu yang ada di sekitar ini. Lalu para sahabat mengumpulkannya, lalu dibakar. Orang Ansar tadi yang diangkat menjadi panglima perang itu memerintahkan para sahabat untuk masuk dalam api yang kayu dibakar tadi. Para sahabat itu sangat taat kepada pemimpin. Tapi karena yang diperintahkan itu sesuatu yang aneh, disuruh lempar dalam api, maka mereka berbisik-bisik, apa betul ini? Kok begini pemimpin perang kita? Kok begini panglima kita? Kok begini sikap komandan kita? Lalu muncul seorang bijak berucap, jangan lakukan dulu sebelum berjumpa dengan Nabi. Maka sebagian mereka bergegas berjumpa dengan Nabi, mengkisahkan apa yang terjadi di perjalanan itu. Lalu Nabi menjawab, "Idza dakaltumuha ma tukhraju minha abada." Manakala engkau masuk ke dalam api itu, maka engkau tidak akan pernah bangkit lagi dari api itu. Fa inna ta'ata fil ma'ruf. Sesungguhnya taat kepada pemimpin itu adalah terkait dengan ajakan-ajakan yang baik, bukan mentaati perbuatan yang jahat. Jelas sekali hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa pemimpin itu wajib diikut. Malah Nabi mengatakan kalau ada seorang Habasyah, orang hitam yang kepalanya botak menjadi pemimpin, wajib umat Islam mengikuti pemimpin tersebut. Tapi Nabi membatasi manakala mereka mengajak kepada kebajikan. Tapi ketika mengajak kepada maksiat, kepada kezaliman, Nabi melarangnya. La ta'ata li imamin zalim. Tidak ada kepatuhan kepada pemimpin yang zalim. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah,
Dalam kehidupan kita, kita punya pemimpin. Mulai dari gesi, imam mukim, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai kepada menteri-menteri dan presiden. Meskipun dia presiden, kalau sudah buat sesuatu yang menjurus kepada kemaksiatan dan kezaliman, maka rakyat tidak boleh mengikutinya. Apalagi kalau ada pemimpin Islam itu yang melanggar konstitusi negara, yang melanggar konstitusi agama Al-Quran dan Al-Sunnah, itu haram hukumnya untuk diikuti. Manakala ada pemimpin yang zalim di kalangan kita, tidak boleh kita ikuti arahannya, manakala arahannya itu menjurus kepada kemaksiatan dan kezaliman. Perumpamaan, pemimpin menyuruh rakyatnya melempar dalam api. Pikiran sehat mana rakyat mau melempar ke sana? Mau melompat ke sana. Tidak ada pikiran sehat yang rakyat mau melompat dalam api. Itu contoh pemimpin yang tidak boleh diikuti. Dalam kriteria kepemimpinan, dalam format kepemimpinan kita sudah sampaikan bahwa seorang pemimpin itu mesti adil. Adil di sini bermakna tidak berat ke sana ke sini, melainkan bagaimana yang diatur dalam Al-Quran, diatur dalam Al-Sunnah, diatur dalam konstitusi negara. Ketika Al-Quran dilanggar, Sunnah dilanggar, konstitusi negara dilanggar, maka pemimpin itu tidak berhak lagi ditaati. Meskipun susah untuk diturunkan, maka kita harus tunggu masa dia berakhir. Tapi kalau ada peluang untuk diturunkan, sebagian ulama membolehkan menurunkannya, tapi jangan sampai terjadi huru hara. Karena huru hara itu tidak bisa dikontrol, merugikan umat Islam, mengorbankan Islam, dan menghancurkan negara yang diduduki oleh umat Islam itu sendiri. Karenanya hadirinul hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita umat Islam ini cerdas memandang posisi seorang pemimpin. Jangan pula nanti seorang rakyat atau segolongan rakyat karena mendapatkan bansos dari pemimpin, lalu mati-matian membela pemimpin tersebut padahal dia maksiat, padahal dia zalim. Bansos pun diberikan itu memang jatah rakyat, bukan milik dia. Meskipun dibilang ini milik pemimpin dan diberikan kepada rakyat, itu sunglap namanya. Yang namanya bansos itu milik negara, diperuntukkan kepada rakyatnya. Manakala ada bansos yang ditempelkan gambar-gambar manusia lain, itu namanya main sunglap. Ada brakadabra, sin salabin. Maka umat Islam harus jeli, harus cerdas, harus pandai, dan harus tahu bagaimana mensikapi perangai pemimpin. Rumusnya la ta'ata li imamin zalim. Tidak ada tunduk patuh kepada pemimpin yang zalim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.